Saudara bisa berdiri, saudara bisa duduk, saudara bisa ekspresikan untuk kita naikkan pujian kita pada Tuhan. Amin. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee. God of glory,
Lord of love. Hearts on fall like flowers before thee. How the eyes, the sun above, mount the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with light, fill us with light, oh, fill us with light. Oh, take me. Come on, everybody, put your hands up in the air. Come on. Jemaat tepuk tangan bersama-sama dengan kami. Kita nyanyikan bersama-sama. Come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the Son above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark of God away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Oh, let's sing it together. Come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the Son above. Yeah. Let the clouds of sin and sadness drive the dark of God away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Fill us with the light of day. Light of day. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Here we go. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, joyful, God of glory. Joyful, joyful, we adore thee. Joyful, 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 joyful,
di atas kepala sama saya. Come on. Singing, singing joy. People singing joy. Singing, singing joy. People singing joy. Everybody Sama-sama. singing, singing joy. People singing joy. Singing, singing joy. People singing joy. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him through. And heaven and nature sing. 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 Singing, singing joy. People singing. People singing joy. Singing, singing joy. Hey! Hallelujah. Hey! Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and cross hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Singing, singing joy. People singing joy. People singing joy. Singing, singing joy. People singing joy. Singing, singing joy. People singing joy. Singing, singing joy. Here we go. Dengan sukacita nyatakan. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, 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 bersama bersyukur. Engkau baik, kau mulia, bersama bersyukur. Kau pengharapan
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Kita angkat pujian sama-sama dari hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Nyanyikan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Allah sumber pengharapan dan pertolongan kita. Saudara siapkan hati, kita akan dengarkan renungan Natal. Saya persilakan Bapak Pendeta Kris untuk maju dan menyampaikan khotbah Natal. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa sebentar. Sungguh Tuhan, waktu kami menyanyikan lagu yang barusan kami nyanyikan, pertolongan-Mu bukan pada saat kami sakit dan kami disembuhkan. Pertolongan-Mu bukan pada saat kami kesulitan finansial dan kami memperoleh terobosan. Tetapi pertolongan yang lebih berharga dari semua hal yang jasmani adalah kami manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi melalui Natal, itu adalah saat di mana Tuhan yang kekal masuk ke dalam sejarah manusia yang sementara. Tuhan yang mulia masuk ke dalam dunia yang hina. Tuhan yang kudus masuk ke tempat manusia berdosa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa diberi kesempatan untuk merayakan kelahiran-Mu. Biarlah di masa pandemi yang susah penuh dengan pergumulan, kami diingatkan kembali pengharapan yang kami miliki, pengharapan yang tidak tertandingi di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Setiap orang yang mendengar suara Injil diberitakan, suara Sang Gembala Agung dikumandangkan, domba-domba-Mu mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara semua. Lambaikan tangan kalau saudara diberkati, amin saudara. Senang sekali saya mengucapkan terima kasih, saya diberi kepercayaan untuk bisa memberitakan Injil pada hari ini. Terima kasih yang terhormat Bapak Haritanu dan keluarga Tanu Sudibyo, terima kasih untuk semuanya yang mempercayakan segalanya. Hari ini saya berdoa biarlah firman yang akan disampaikan dengan judul pengharapan di dalam kasih Kristus bisa menguatkan kita semua dan mengingatkan kita akan esensi Natal yang sesungguhnya. Saudara, Natal identik dengan season of hope. Tetapi saya menemukan ada beberapa artikel yang lama di Forbes Magazine. Saya melihat ada suatu statistik yang sangat menarik bahwa why does depression tend to increase during the holidays? Kenapa depresi dan stres justru terjadi dan meningkat pada saat-saat Natal? Kenapa itu terjadi? Padahal semestinya Natal itu identik dengan seasons of hope. Tetapi kenapa justru di saat kita mengalami seasons of hope semestinya, tetapi manusia banyak mengalami keadaan yang hopeless. Apalagi saat-saat kita saat ini mengalami pandemi COVID-19. Dan ini saya rasa, ini artikelnya cukup lama, 2017. Tetapi saya rasa sekarang artikel ini semakin jelas karena banyak orang yang saat ini bergumul, stres, depresi karena keadaan. Nah, saya selidiki karena saya mengembalakan gereja, saya banyak berkonseling dengan banyak orang dan saya melihat stres dan depresi itu terjadi karena apa? Masalah dan tuntutan kehidupan. Karena pandemi, karena ekonomi, karena keluarga, karena masalah kesehatan. Saya sendiri, mertua saya dan ibu mertua saya sempat kena COVID, saudara. Dan kita melihat bagaimana pergumulannya cukup berat. Tetapi puji Tuhan,
Tuhan menyembuhkan. Mungkin masalah pekerjaan, masalah hubungan. Saudara tahu angka perceraian meningkat karena apa? WFH. Orang biasanya masih bisa punya me time sendiri di kantor, me time sendiri di rumah, tanpa ada suami, tanpa ada istri. Tetapi sekarang mereka harus berkumpul bersama-sama terus dengan anak-anaknya. Sehingga ini yang menjadikan banyak sekali orang hopeless. Gak punya pengharapan. Nah, banyak sekali orang menyalahkan situasi. Menyalahkan, oh ini gara-gara pandemi Pak. Pak Pendeta ini gara-gara istriku. Ini gara-gara suamiku, oh ini gara-gara pemerintah, oh ini gara-gara ekonomi, oh ini gara-gara ini itu bosku, pekerjaanku, bisnisku, market dan yang lain-lain. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, situasi sebenarnya mengekspos keadaan hati kita yang sebenarnya. Hari ini saya mau mengingatkan, what really anchors your hope? Apa yang menjadi jangkar atau sau dari pengharapan kita di masa Natal ini? Nah, ayat nats yang akan kita baca hari ini adalah Roma 8 ayat 31 sampai 39. Kita akan membacanya bersama-sama dan saya akan berusaha menjawab apa yang menjadi jangkar atas pengharapan kita yang tidak tergoyahkan. Dan biarlah melalui ayat-ayat ini, di dalam suasana Natal ini kita diingatkan akan pengharapan kita yang tidak tertandingi di dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan yang putih ayat 31, saudara baca yang ayat 32. Kita baca bergantian bersama-sama seperti di gereja. Oke saudara ya, meskipun saudara melihatnya di Zoom, di rumah atau dimanapun saudara berada, kita berpartisipasi. Mari sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara, waktu saya mendapatkan ayat ini sebagai tema Natal, saya cukup terkejut. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat doktrinal. Karena ayat ini berbicara tentang alasan kenapa kita mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Nah, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi. Saudara, kalau kita ngomongin tentang hadiah, apakah itu hadiah Natal atau hadiah ulang tahun, tergantung orang yang mau kita beri hadiah, kita akan selalu bertanya 3 hal. Kalau orang itu dekat, semakin dekat kita dengan orang tersebut, maka kita akan tidak memikirkan harganya. Betul atau tidak, saudara? Nah, kalau saudara tukar kado mungkin di small group atau teman-teman yang saudara tidak begitu kenal, maka biasanya ada budget dan budgetnya harganya nggak mahal, murah. Tetapi kalau itu adalah saudara yang saudara kasih, seseorang yang saudara kasih, mungkin istrimu, suamimu, anakmu, pacarmu, seseorang yang sangat Anda kasihi, maka saudara nggak main, saudara nggak keberatan kalau saudara harus bayar mahal. Kenapa? Karena itu adalah orang yang dekat dengan saudara, betul ya saudara? Harganya. Nah, yang kedua, kita memikirkan biasanya apa? Kebutuhannya. Apakah orang ini nanti kalau aku kasih sesuatu, apakah dia butuh ini? Tepat guna enggak apa yang saya berikan kepada dia?
Sehingga setelah harganya kita mikirkan, ini cocok gak ya untuk orang tersebut? Kalau saya kasih ini ke papa saya cocok gak? Suami saya cocok gak? Oh dia belum punya ini. Maka pasti akan sesuai dengan kebutuhannya. Oh dia lagi butuh ini, kita belikan yang dia butuhkan. Betul ya saudara? Yang ketiga, pemberinya atau orang yang diberi. Of course ya, ini yang tadi kita bicarakan dari tadi. Of course kalau orang yang kita kasihi, maka sangat-sangat penting pemberinya atau orang yang diberi. Saat saya diberi sesuatu oleh istri saya atau anak saya atau orang-orang yang dekat dengan saya akan sangat menghargainya. Saya akan sangat-sangat treasure, sangat-sangat bersyukur atas apa yang mereka berikan kepada saya. Ya, sampai sekarang saya punya nilai-nilai sentimental value terhadap apa yang istri saya berikan kepada saya. Ya, nah kalau saudara perhatikan tadi ayat tadi Roma 8. Kita bisa melihat ketiga komponen ini di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 31 kita bicara mengenai apa? Ayat 32 dikatakan apa? Ia Allah, ia ini siapa? Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kita bicara tentang pemberi. Pemberinya bukan nabi, pemberinya bukan manusia biasa, pemberinya bukan orang berdosa, tetapi Tuhan yang kudus, pencipta langit dan bumi. Dia adalah pemberi dari segala pemberi, bukan orang biasa, tetapi Tuhan yang berinisiatif. Artinya dia adalah Tuhan sendiri. Yang memberi itu bukan seseorang utusan, yang memberi itu bukan seorang nabi manusia, bukan, tetapi dia adalah Allah Tritunggal. Dan apa yang diberikan? Jadi pemberinya sangat-sangat berharga dan pemberinya adalah pemberi dari segala pemberi. Dan kemudian yang kedua, apa yang diberikan? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Nah, ini adalah suatu ayat yang luar biasa karena dia bicarakan hal yang sangat berharga. Dia bukan memberikan firman saja, tetapi firman itu menjadi manusia. Adalah sesuatu yang sangat berharga karena Allah Tritunggal. Dia tidak memberikan utusan, dia tidak memberikan malaikat, dia memberikan dirinya sendiri. Dan kemudian apa yang menjadi poin dari apa yang menjadi pemberiannya? Sesuai kebutuhan kita atau tidak? Nah kita lihat, di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus Kristus? Yang dilakukan Yesus Kristus ialah Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah saudara, seringkali kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang fana, kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kita adalah materi, uang. Kebutuhan kita adalah kesehatan, sandang, pangan, papan. Betul atau tidak? Yes, betul. Tetapi kalau memang itu kebutuhan dasar manusia yang sesungguhnya, dan kalau Tuhan melihat itu adalah kebutuhan kita yang kita butuhkan, maka dia sebenarnya tidak perlu mengirimkan anaknya. Dia bisa saja kirimkan berkat. Dia bisa saja kirimkan businessman. Dia bisa saja kirimkan seorang banker. Tetapi dia tidak kirimkan businessman, dia tidak kirimkan healer, dia tidak kirimkan seorang ahli yang menyembuhkan. Dia tidak kirimkan itu, dia kirimkan dirinya sendiri. Dia kirimkan anaknya. Untuk apa? Bukan untuk membuat kita makmur. Karena kalau itu tujuan Tuhan, maka murid Yesus, ke-12 murid Yesus, maka adalah orang kaya pertama, orang kaya kedua, orang kaya ketiga, orang kaya keempat, dan seterusnya. Tapi buktinya mana? Orang terkaya di dunia bukan orang Kristen, saudara. Karena bukan itu kebutuhannya. Yang menjadi kebutuhan kita ini apa? Yang dikatakan apa? Allah yang membenarkan mereka. Nah di sini saya mau bicara tentang suatu doktrin di masa Natal ini. Dikatakan adalah bahasa asli dari membenarkan, itu adalah justification. Dibenarkan. Kalau bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani dikatakan dikaio. Dikaio. Artinya adalah dinyatakan benar karena ada orang lain yang dinyatakan bersalah. Dalam konteks ini atas dasar tindakan yang dilakukan oleh Kristus.
Jadi ternyata kebutuhan dasar manusia bukan sandang pangan papan. Kebutuhan dasar manusia bukan supaya kita yang miskin jadi kaya. Kebutuhan dasar manusia bukan supaya kita yang sakit jadi sembuh. Kebutuhan dasar manusia bukan kita yang depresi jadi sukacita. Bukan, saudara. Tetapi kebutuhan dasar kita, Tuhan perlu turun ke dunia. Allah memberikan bukan utusannya tetapi dirinya sendiri untuk membenarkan kita. Kenapa, saudara? Di masa Natal kita jarang bicara tentang ini. Tetapi saya mau bicara sesuatu, saudara. Kenapa kok dia harus jauh-jauh datang dari surga? Tuhan yang mulia harus datang ke dalam dunia yang hina. Tuhan yang suci harus masuk ke dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan yang penuh dengan kemuliaan harus lahir di palungan yang hina. Tempat ternak yang bau, yang menjijikkan. Saudara pernah punya bayi terus dimasukin di dalam palungan? Tempatnya bau binatang dan pupnya ternak. Pernah, saudara? Orang yang paling sengsara pun di Indonesia mungkin tidak seperti itu lahirnya. Tetapi Yesus harus lahir seperti itu. Kenapa? Untuk membenarkan kita. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Sin. This is our problem. Inilah masalah kita. Bukan kemiskinan. Bukan sakit penyakit, tetapi kemiskinan, sakit penyakit itu semua awalnya, akarnya adalah dosa. Itulah sebabnya di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan ketika dilihat Tuhan, ini di awal waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata, dia melihat melalui Musa, dia minta Musa menulis di dalam kitab Kejadian, Torah ya. Di dalam 5 kitab di Kejadian dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini mengkomunikasikan doctrine of total depravity. Bahwa kita semua manusia sebaik-baiknya kita ini terperangkap dan dibelenggu oleh dosa. Kita rusak total depravity. Radical depravity, problem kita adalah sin. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Saudara, saya punya anak 3, saya by the way baru 6 tahun di Indonesia, saudara ya. Dan anak saya 18 tahun. Yang pertama, kemudian anak umur 13 tahun dan yang ketiga 8 tahun. 2 laki-laki, yang sulung, yang tengah laki-laki dan yang ketiga perempuan. I wish I bring a picture so you can see. Tapi saya gak pernah itu ngajarin mereka dari kecil. Kalau kamu in trouble, kamu bohong. Gak pernah saya ngajarin. Tetapi anak saya gak ada yang ngajarin. Bohong sendiri. Yang perlu diajarin sama anak saya, kepada anak saya, adalah untuk dia sopan, baik, share, jujur, berintegritas, itu yang harus diajarin. Tetapi yang namanya egois, yang namanya bohong, yang namanya memberontak, dia gak perlu diajarin. Sudah pernah ketemu les bohong? Gak ada kan? Kok bisa anak kecil yang kelihatannya innocent, umur 1,5 tahun waktu dia mecahin gelas, itu anak saya yang paling kecil cewek, aduh cantiknya luar biasa, lucunya luar biasa, tapi bisa bohong, saudara. Ini menunjukkan bahwa kita manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kalau saudara baca perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Yang pertama untuk menunjukkan apa? Standar kekudusan Tuhan. Tujuan hukum Taurat diberikan di Imamat 19 dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan ingin menunjukkan kepada umatnya, hei kamu tuh umat Israel, umat yang aku khususkan, aku pilih untuk menjadi umatku. Aku kudus, maka kamu harus kudus, maka kamu harus hidup sesuai dengan jalan-jalanku. Tuhan menunjukkan karakternya. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya umatnya harus menunjukkan dan merefleksikan Tuhannya. Tetapi pada saat yang sama, seperti setiap koin itu ada 2 permukaan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Taurat juga menunjukkan sesuatu yang lain, yaitu hukum Taurat menyingkapkan
akan kejahatan dosa manusia. Disinilah Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, kata-kata kain kotor ini, maaf ya, mohon maaf saya harus katakan ini. Tetapi bahasa aslinya berbicara tentang pembalut wanita yang sudah terpakai oleh menstruasi. Kebaikan manusia adalah seperti kain kotor, pembalut wanita yang sudah terpakai di hadapan Tuhan. Santo Agustinus, Saint Augustine, dia adalah gurunya Martin Luther. Martin Luther adalah bapak reformasi gereja, bapak reform. Dia berkata begini, non posse non peccare. Manusia dalam keadaan tidak bisa tidak berdosa. Apa artinya? Artinya dosa menimbulkan manusia terikat dan diperbudak oleh dosa. Sehingga tidak bisa tidak, manusia hanya mengabdi kepada dosa, iblis dan maut sebagai tuannya. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari dosa ini? Dengan amal, dengan perbuatan baik. Kalau kita berusaha menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik, maka itu sebenarnya sudah dari titik pertama kita tidak baik. Karena apa? Kebaikan manusia tanpa Tuhan, it is always self-interest. Selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Seorang filsuf Yunani kuno pernah mengajarkan tentang summum bonum, yaitu kebaikan itu dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Artinya, motivasi dan tujuan kebaikan itu hanya untuk kebaikan. Sedangkan kalau orang yang berpikir bahwa dengan berbuat baik ia bisa selamat, maka ia sebenarnya tidak baik. Karena itu semua untuk dirinya sendiri. Dan kalau ternyata dia tidak selamat, maka dia akan kecewa. Dan dia tidak mau melakukan perbuatan baik itu. Ini menunjukkan bahwa manusia memang benar-benar tidak bisa tidak berdosa. Lalu bagaimana solusinya terhadap masalah dosa ini? Bisa nggak diselesaikan dengan cara manusia? Tidak bisa. Dosa manusia harus diselesaikan dengan cara di luar diri manusia. Dosa manusia hanya bisa diselesaikan di luar dari keadaan kita yang rusak total. Makanya kalau saudara pergi ke toko buku, saudara self-help, banyak self-help akhirnya tidak bisa help long term. Kenapa? Yang problem bukan help-nya, yang problem adalah self-nya. Self-help cannot help you because what? Your problem is self. Karena kita rusak. Itulah sebabnya kita butuh solusi di luar manusia. Itulah sebabnya hari ini waktu kita mengingat akan Natal, inilah solusi yang terbesar. Karena pada saat kita sadar kita orang berdosa, alasan ketiga dari hukum Taurat diberikan adalah mendorong kita, menyadarkan kita akan kebutuhan kita, manusia yang berdosa, akan seorang penyelamat. Itulah sebabnya Tuhan bukan memberikan mujizat receh. Saudara tahu mujizat receh? Mujizat receh itu Tuhan gak perlu mati untuk menyembuhkan orang buta melihat. Tuhan gak perlu mati untuk menyembuhkan orang lumpuh untuk berjalan. Tuhan gak perlu turun ke dunia untuk membuat pada waktu murid-murid gak punya duit, ikan bisa keluar dari mulut uang bisa keluar dari mulut ikan. Tuhan gak perlu mati, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk memberikan solusi jalan buntu manusia yang tidak ada jalan keluarnya. Dia perlu mati, dia perlu berinkarnasi. Yang setuju katakan amin. Disinilah kabar baik saudara.
Roma 8 ayat 34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 sama-sama kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kenapa Kristus Yesus harus mati? Kenapa Yesus Kristus harus bangkit? Efesus 2 ayat 1 dikatakan, dulu kamu, saya, saudara, pemirsa semua, kita dulu mati rohani. Kita semua dead. Efesus 2 ayat 1, you were dead in your trespasses. Engkau mati dalam segala dosamu. Kemudian Efesus 2 ayat 4 dikatakan, but God, tetapi Allah. Saya suka sekali kata-kata itu. Tetapi Allah, bukan manusia. Agama berfokus kepada manusia yang mencari Tuhan. Tetapi Injil berfokus, but God, Allah yang mencari manusia. Allah yang penuh dengan rahmatnya. Kasihnya yang besar. Dengan segala kasihnya dan rahmatnya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 4. Bukan usaha manusia, tapi kaya dengan rahmat. Kasih Allah, kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Amin saudara. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Allah dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi, yang melampaui rasio manusia yang terbatas dan berdosa, memutuskan untuk menebus hidup manusia, untuk menanggung dosa manusia, untuk membenarkan manusia. Dia mengirim anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world, He gave. He gave. Not, dia memberikan bukan sesuatu yang lain, tetapi dia memberikan dirinya sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu untuk menanggung penuh hukuman atas dosa. Hanya seorang yang adalah Tuhan yang bisa menjadi satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Tuhan yang paling mulia rela jadi sederhana. Tuhan yang tidak terbatas masuk ke dalam dunia yang terbatas. Tuhan yang maha suci masuk ke dalam dunia yang penuh dosa. Tuhan yang maha adil masuk ke dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Tuhan yang kudus, Dia yang tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Menjadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan itu kata kerja pasif. Dibenarkan, kamu ditabrak becak. Becak yang nabrak atau kamu yang nabrak? Becak yang nabrak. Kamu dibenarkan Tuhan. Kamu benar dulu atau Tuhan yang membenarkan? Tuhan yang membenarkan kita melalui karya Kristus. Saudara, Martin Luther berkata gini, the law discovered the disease, the gospel gives the remedy. Hukum Taurat menyingkapkan penyakit kita. Kita orang berdosa. Injil memberikan obatnya. Advent, Natal, mengingatkan kita betapa mahal harga yang Tuhan rela bayar untuk menebus umatnya yang berdosa. Hari ini biarlah saudara diingatkan. Pengharapan saudara bukan pada asetmu, bukan pada pekerjaanmu, karirmu, bukan pada manusia yang berdosa dan fana seperti istrimu, suamimu, anak-anakmu. Banyak orang kecewa dengan pasangannya, banyak orang kecewa dengan anaknya, dengan orang tuanya, banyak orang kecewa dengan hal-hal yang fana. Tetapi ingatlah, harga yang Tuhan bayar
untuk menebus umatnya yang berdosa. Saya hampir selesai. Roma 8 ayat 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang bisa memisahkan? Wong Tuhan sudah memberikan yang paling berharga. Terus Rasul Paulus memberikan 7 alasan. Apakah ini bisa memisahkan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Paulus bilang, segala kemungkinan penderitaan itu bisa terjadi. Nah, disinilah ini berbeda. Injil berbeda dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran berbicara bahwa kamu pasti akan kaya kalau ikut Tuhan, kamu pasti akan sehat kalau kamu ikut Tuhan, kamu pasti akan bahagia kalau ikut Tuhan. Itu teologi kemakmuran. Alkitab tidak pernah berbicara tentang itu. Alkitab bicara kamu bisa saja mengalami ini semua. Bisa nggak kita kena COVID? Bisa. Tetapi di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang menjadi inti dari message dari Rasul Paulus. Yang mengingatkan orang-orang Kristen yang pada saat itu sedang dianiaya. Mereka mengalami yang namanya penganiayaan yang sangat jahat dari Kaisar Nero pada saat itu. Dan ayat 36, dia mengutip Mazmur 44 yang mengingatkan bahwa bangsa Israel pun mengalami kesengsaraan. Tetapi bangsa Israel tetap bersama dengan Tuhan. Karena yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain bukan tentang mujizatnya, tetapi kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bukan apa yang kita hadapi, saudara, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita, dan itulah yang paling berharga. Dan Natal mengingatkan kita akan hal itu. Yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Mengapa Tuhan yang mulia jadi harus jadi manusia? Yang kedua, memungkinkan Tuhan untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang kita hadapi. Tadi kan dibilang, menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya sebagai gembala sidang, seringkali saya banyak konseling dengan orang. Biasanya kalau mereka konseling selalu ngomong begini, sesuatu yang selalu klasik sekali. Pak Pastor, Pak Pendeta, Anda tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kamu gak kenal sama suamiku. Suamiku itu, gak tahu ya, maaf ya, bajingan gitu. Oh, kamu gak kenal sama apa yang aku rasakan, istriku. Kamu gak kenal apa, gak bisa rasakan apa yang aku rasakan. Kenapa? Aku dikhianati oleh saudaraku, aku dikhianati oleh pasanganku. Selalu ngomongnya begitu. Saya gak bisa merasakan. Betul, saya gak pernah merasakan apa yang mereka rasakan memang. Karena pergumulan kita beda-beda. Tetapi satu orang yang pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Namanya Yesus. Hah? Masa Yesus pernah dikhianati? Yes. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang sama murid-muridnya, sebentar lagi dia akan menghadapi Via Dolorosa, dia sebentar lagi akan menghadapi salib. Dia bilang, tolong berjaga-jaga ya, doain aku sebentar lagi akan menghadapi salib. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Tidur. Orang yang terdekat dengan dia yang menghandle uangnya, namanya Yudas, menjual dia. Bersama dengan dia 3,5 tahun, melihat semua mujizat Yesus, mendengar semua ajaran Yesus, tetapi mengkhianati. Waktu dia di atas kayu salib, murid-muridnya gak ada satupun yang ada di sana. Bahkan orang yang terdekat namanya Petrus menyangkal dia 3 kali. Kalau saudara pernah dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Mungkin saudara bilang, aku diusir dari rumah, aku tidak punya rumah, rumahku disita, salah investasi, habis aku gak punya rumah. Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia pun juga pernah tidak punya rumah. Yesus pernah sendirian. Oh, pastor gak pernah rasakan apa yang saya rasakan, saya punya kanker, saya punya tumor. Yesus mengalami penganiayaan yang paling parah di atas kayu salib. Bahkan dikatakan rupanya tidak seperti manusia. Saudara, apa yang pernah kau rasakan, Yesus pernah rasakan. Yang
Yang setuju katakan amin. Santo Agustinus lagi, Agustin de Hippo, dia bilang begini. Ini bahasa Inggris, saya langsung terjemahkan, saudara. Pencipta manusia rela jadi manusia. Penguasa bintang-bintang harus menyusui di dada ibunya seorang manusia. Sang roti hidup harus mengalami kelaparan. Sang mata air harus rela menjadi haus. Sang terang harus rela tertidur. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Bahkan sang kebenaran difitnah akan ketidakbenaran. Sang guru harus dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh rela digantung di atas kayu. Sang kekuatan itu rela menjadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai. Sang pencipta kehidupan rela mati. Supaya saudara bisa bilang, Tuhan, aku bergumul. Di saat engkau bergumul, engkau pasti menang. Karena Tuhan pernah mengalaminya dan Tuhan menyertai engkau. Itulah sebabnya 2 ayat yang terakhir. Kita bisa berkata, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin. Lihat ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Ini bukan bicara tentang akan menang. No. Bukan bicara dulu sudah menang. No. Sekarang sampai selama-lamanya. Perfect tense. Perfect tense itu sekali untuk selama-lamanya. Kita lebih dari pemenang karena apa yang dilakukan Kristus. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi karena apa yang Kristus telah lakukan buat kita. Sebelum saya tutup aplikasi, my last slide, slide saya yang terakhir. Jika Yesus dapat menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita, masalah terbesar kita bukan masalah sandang pangan papan, masalah terbesar kita bukan masalah kesehatan. Ada orang yang bilang, Pak, saya mengalami jalan buntu. Saya mau kasih tahu, jalan buntumu ada jalan keluarnya. Tapi kamu belum tahu aja. Mau tahu jalan buntu yang gak ada jalan keluarnya? Dosa. Kalau Tuhan menyelamatkan kita atas jalan buntu yang kekal, kita sekarang menerima keselamatan. Apa area hidupmu yang membutuhkan pertolongan? Itu semua kecil. Selama engkau tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah sebabnya namanya Immanuel. Katakan sama-sama, Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, kalau selama ini engkau menghidupi hidupmu dan engkau kecewa, apa yang memberi Anda harapan selain Kristus? Hari ini bertobatlah. Kembali kepada Kristus. Kalau hari ini Anda belum menaruh imanmu kepada Kristus, taruhlah imanmu kepada Dia. Dan kalau saudara sudah bertobat, saudara sudah punya Kristus dan saudara lahir baru, ketika orang melihat Anda, apakah mereka melihat pengharapan? Atau engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri? Saya berdoa, di musim-musim yang penuh dengan pengharapan, kau diingatkan akan pengharapan. Biarlah hidupmu menjadi terang dimanapun engkau berada. Ingatlah, Yesus bersama dengan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Injil yang merupakan kekuatan Allah mengingatkan kami akan esensi Natal hari ini. Kami mengucap syukur bahwa masalah yang terbesar yang pernah kami alami, yaitu dosa, sudah Kau selesaikan. Waktu Engkau masuk ke dalam dunia yang fana ini,
kekekalan masuk ke dalam kesementaraan, sehingga kesementaraan memiliki makna yang kekal. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menebus hidup kami. Kau menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengar, biarlah kami bertobat di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saudara, setiap mata dipejamkan, saya berdoa kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, saudara bisa taruh tangan kirimu di dadamu. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan kalibrasi hatiku. Kalibrasi hatiku, mungkin selama ini aku menaruh pengharapanku ke hal-hal yang fana. Aku memberikan hatiku kepada yang lain. Berhala-berhala yang lain selain Kristus, dan hari ini saudara bertobat di hadapan Tuhan. Biarlah saudara ingat bahwa hanya Kristuslah yang menjadi pengharapanmu. Hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah Injil menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kabar baik memberikan kami pengharapan yang tidak tergoyahkan. Sauh kami bukan pada hal-hal yang fana, tetapi karya Kristus yang sempurna. Dan biarlah semua orang pada saat mereka melihat kami, ada unsur Tuhan, ada unsur Kristus. Mereka melihat hidup kami penuh dengan terang, karena ada Yesus di dalam kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini bergumul, ingatkan mereka bahwa Engkau bersama dengan mereka. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan mereka. Berperkaralah Tuhan di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu, Injil-Mu terus terngiang-ngiang di dalam hati kami. Dan biarlah kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Saudara, kita akan memberikan kolekte. Kita tidak meminta kolekte dengan kantong persembahan, tetapi ada QRIS di bangku saudara masing-masing. Kita bisa scan dan memberikan persembahan kita. Juga yang di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada QRIS di layar televisi saudara. Boleh scan dan berikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberi Tuhan. Kami berdoa pemberian ini bisa dikelola dengan baik untuk orang-orang mendapatkan yang dibutuhkan Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang diberikan menjadi manfaat buat orang-orang yang menerimanya. Siapapun yang mengelola, Tuhan berkati. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan. Sambil memberi, kami akan naikkan pujian. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
selamanya. Memujimu Yesus, menyembahmu, Aku serahkan. aku serahkan diri penuh Dalam Tuhan. dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Sama-sama nyanyikan. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Aku bernyanyi bagimu, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya.
soul felt this word, a thrill of home. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dengan kasih, kami memanggil untuk naik ke atas panggung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Kami persilakan. Selanjutnya Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Diikuti dengan Bapak Pendeta Michael Krisdion dan Ibu Novi Krisdion. Kami persilakan untuk maju ke depan.
Selanjutnya Ibu Jessica Tanu Sudibyo untuk juga maju ke depan. Kita akan sama-sama menyalakan lilin pada malam hari ini. Ya. Kami mempersilakan Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Pendeta Michael Krisdion untuk menyalakan lilin utama. Bapak, Ibu, dan saudara di rumah bisa siapkan flashlight kita. Nanti kita akan nyalakan sama-sama, tapi nanti kita akan sama-sama nyalakan. Silakan lagi, Pak. Kami persilakan Bapak Hari, Pendeta Michael, Ibu Liliana, Ibu Angela, Ibu Jessica, Ibu Novi untuk menyalakan lilin, diikuti oleh seluruh jemaat dengan menyalakan flashlight pada HP masing-masing pada hitungan ketiga. Kita nyalakan sama-sama. Ya. Sudah siap Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam hitungan ketiga kita nyalakan sama-sama. 1, 2, 3. Kita nyalakan sama-sama. Bersatu dalam doa. Bapak, biarlah momen ini Tuhan bisa kami rayakan lahirnya Engkau dalam hati kami senantiasa Tuhan. Biar ini bukan hanya sekedar perayaan Tuhan, tapi kami bisa mengingat akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih walaupun dalam suasana yang tidak ideal merayakan Natal, tapi kasih-Mu tetap ideal Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kami mohon Bapak Hari tetap di stage untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan Bapak Pendeta Michael, Ibu Liliana, Ibu Angela, Ibu Jessica, beserta Ibu Pendeta silakan kembali. Saya persilakan untuk Bapak Hari Tanusudibyo memberikan kata sambutan. Shalom semuanya. Yang saya banggakan Bapak Pendeta Michael Christian beserta Ibu yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Saya baru tahu datang dari Surabaya hari ini. Dan tentunya juga semua jajaran pimpinan dari MNC Group yang ada di sini. Ya, ada istri saya di sini Ibu Liliana, ada anak saya yang juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bu Angela, dan tentunya saya menyapa seluruh keluarga besar MNC Group yang saat ini lagi menonton atau mengikuti ibadah Natal melalui Zoom, dan saya juga menyapa tentunya seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini melalui live channel, ya, dengan tentunya platform yang berbeda-beda, tapi channelnya adalah live channel. Tadi kita telah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Chris, sangat luar biasa tentunya pemahaman teologinya bahwa kita ini dibenarkan oleh Tuhan, ya, di dalam Yesus Kristus tentunya. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu rasa ucapan syukur yang sangat luar biasa. Bahwa di situasi yang berubah secara ekosistem dari non-digital ke digital, dan kemudian juga adanya pandemi yang banyak membuat orang frustasi, tadi juga sudah disampaikan Bapak Pendeta. Tapi justru MNC Group banyak melakukan terobosan-terobosan. Banyak melakukan hal-hal yang sangat luar biasa yang di luar daripada akal sehat. Di saat situasi susah, justru banyak hal baru yang dihasilkan yang saya sangat yakini akan menjadi satu fondasi yang kuat bagi pertumbuhan grup ke depan. Puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan sangat luar biasa. Jadi marilah saya ingin mengajak seluruh keluarga besar MNC Group kita mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan kepada grup kita yang kita cintai. Kemudian dalam rangka Natal, Natal adalah sukacita. Kita semua tahu, tadi Bapak Pendeta sudah menegaskan hal itu, bahwa Tuhan Yesus, ya, Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Natal adalah sukacita. Pada kesempatan ini yang ingin saya sharing sebagai tentunya sekaligus penutupan tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Temanya adalah rendah hati. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di Palungan. Palungan itu tempat makan ternak yang tentunya sangat kotor. Di situ adalah simbol antara lain satu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Jadi ini ingin saya angkat, bagaimana kita bisa meniru seperti hal itu.
tapi secara alkitabiah. Saya ingin membacakan ada 6 ayat yang mana di Alkitab itu banyak sekali membahas terkait kerendahan hati. Tapi saya bahas 6 di sini. Yang pertama adalah Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita merendahkan hati kita dan kita bersandar kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kepada kemampuan kita. Kemudian di Lukas pasal 14 ayat 11 disebutkan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas Alkitab mengatakan bahwa merendahkan hati itu sangat penting. Kemudian 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian ada lagi Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian ada lagi Amsal pasal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kemudian yang terakhir yang saya coba untuk sharing di sini, Amsal pasal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ya, jadi saya rasa ini sangat penting dan juga penting bagi saya. Terus terang terakhir ini saya banyak mencoba belajar merendahkan hati. Dan orang yang rendah hati itu orangnya, karakternya mau belajar terus. Karena dia tidak pernah merasa dia itu sempurna atau dia itu sudah pinter. Dia selalu merasa dirinya kurang. Ya, jadi kalau kita bicara di dunia sekuler, di marketplace, ini penting bagi kita semua. Apalagi dalam situasi perubahan yang begitu cepat. Ya, dalam setahun, 2 tahun ini perubahan begitu cepat. Dengan masuknya digital, banyak aktivitas yang mengandalkan non-digital itu pada ketinggalan. Belum lagi masuk COVID. Kita perlu belajar terus. Dan salah satu tentunya hal yang perlu kita pahami, kita harus merendahkan hati kita. Sehingga kita terus akan memperbaiki diri. Tapi tentunya dalam perspektif secara alkitabiah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang yang rendah hati itu dapat mengendalikan diri. Saya perhatikan kalau saya sudah mulai merendahkan hati, saya bisa ngontrol diri saya. Ya, saya rasa ini is a very common statement. Ya, jadi yang jelas orang yang rendah hati mampu mengendalikan dirinya dan itu sangat penting. Orang yang mudah tentunya emosi atau tidak bisa mengendalikan dirinya, biasanya perilakunya atau keputusannya itu suka keliru. Dan itu sangat berbahaya, apalagi di dalam situasi perubahan yang begitu cepat. Dan biasanya orang yang rendah hati jarang memiliki musuh. Ya, dan malah banyak kawannya itu penting. Ya, kita di marketplace networking itu sangat penting. Jadi kalau kawan kita banyak, network kita kuat, pasti apa yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang yang rendah hati hidupnya lebih sederhana, lebih simple. Ya, tidak tentunya sombong, ya, tidak pamer. Ya, ini saya rasa perlu kita ikuti. Dan yang sangat penting lagi, orang yang rendah hati selalu mengucap syukur dalam segala hal. Diberkati ya mengucap syukur tentunya, menghadapi masalah pun tetap mengucap syukur. Sehingga hidupnya tadi dicontohkan tidak stres ya, tadi ada gambar-gambar kan, ya, jadi buat apa kita harus stres. Ya. Teruslah mengucap syukur dalam segala hal seperti yang memang Tuhan ajarkan
kepada kita. Kalau tidak salah di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua tentunya. Saya ingin menegaskan bahwa rendah hati bukan berarti tidak punya prinsip. Rendah hati sama rendah diri beda. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Kalau rendah diri itu minder. Ya. Suatu perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari yang lain dalam hal tertentu. Ya, jadi kalau rendah hati itu beda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati di dalam Tuhan pasti tetap memegang prinsip. Ya, prinsip-prinsip tentunya yang kita imani dan tetap juga tegas. Ya, jadi inilah sharing yang ingin saya berikan kepada semuanya, tentunya keluarga besar MNC Group khususnya, karena ini Natal yang terkait dengan MNC Group. Marilah kita pada perayaan Natal khusus tahun 2020 ini, kita jadikan satu momen untuk introspeksi. Dan saya lihat kerendahan hati itu hal yang sangat penting untuk kita terapkan. Khususnya kita memasuki tahun 2021, di mana perubahan ke depan akan terus bergulir dan berjalan mungkin lebih cepat lagi. Sehingga dengan sikap kita rendah hati di dalam Tuhan, ya, jadi kita dibenarkan oleh Tuhan, tapi di dalam marketplace karir kita atau apa yang kita lakukan tetap membuahkan hasil yang baik dan berguna juga bagi yang lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan tentunya marilah kita syukuri sekali lagi apa yang kita alami selama ini, yang Tuhan telah berikan kepada grup kita yang sangat luar biasa, memberikan fondasi yang saya yakini ini fondasi yang paling kuat dalam sejarah MNC Group. Ya, di mana non-digitalnya tumbuh dengan luar biasa dan digitalnya juga tumbuh dengan luar biasa. Ya, saya rasa kawan-kawan juga tahu itu semua. Dan tentunya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman keluarga besar MNC Group yang tentunya ikut ambil bagian dalam pertumbuhan ini. Dan saya ucapkan mendahului juga selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Haritanu. Ya. Terima kasih Pak untuk kata sambutan yang memberikan kekuatan buat kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah Natal bersama MNC Group pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kami mengundang untuk Bapak Pendeta Michael Krisdion maju ke depan dan memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang terbesar yang Kau berikan di segala zaman. Engkau bukan memberikan yang lain, tetapi Engkau memberikan diri-Mu sendiri. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa merayakan, meskipun suasananya tidak ideal, tetapi kami masih bisa dengan bebas merayakan Natal. Kami bisa mengingat akan esensi pemberian yang paling berharga, yaitu Engkau datang ke dunia untuk mencari kami orang yang berdosa. Kami mengucap syukur akan hal itu. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau mengangkat bangsa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah-Mu tercurah atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan di atas bangsa kami. Engkau yang memberikan pemimpin-pemimpin dan Engkau sudah memberikan semua pemerintahan dari atas sampai ke pelosok-pelosok. Engkau yang mengangkat dan kami percaya Engkau pun juga akan memberikan
takut akan Tuhan di dalam hati mereka. Kami berdoa biarlah hikmat marifat Tuhan dapat memimpin bangsa kami, dapat ada di atas bangsa kami, supaya mereka memimpin untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, untuk semua masalah yang kami alami, seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat. Kami percaya Tuhan, ada kebaikan di balik semua ini. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui ini semua, gereja-Mu pun juga dibangkitkan. Injil-Mu menjadi bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia yang penuh dengan hopelessness. Biarlah mereka pun juga melihat ada hope, ada pengharapan di dalam Engkau. Saat ini kami juga mau mengangkat MNC Group di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk prestasi-prestasi yang sudah dilakukan. Kami berdoa untuk semua jajaran dan juga Bapak Haritanu Sudibyo dan bersama dengan seluruh direksi. Kami juga berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Engkau yang berkati, biarlah hidup mereka pun memuliakan Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, Soli Deo Gloria. Dan juga biarlah melalui MNC Group, nama-Mu juga ditinggikan, dan bangsa Indonesia juga dapat diberkati melalui karya-karya mereka, prestasi-prestasi mereka, dan berkat-Mu melimpah atas perusahaan ini sampai ke seluruh pelosok dunia Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk kami semua yang mendengarkan Injil hari ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami diingatkan akan esensi Natal. Mari sama-sama saudara kita angkat hati kita, angkat tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap mempunyai sukacita. Engkau tetap tersenyum dalam damai sejahtera Kristus. Sehingga dunia di sekelilingmu dapat melihat Kristus hidup. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu dan menyertaimu senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi
dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua untuk renungi ini, dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Saatnya kita semua untuk renungi ini, dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya
semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua